Baik pemirsa TVR Parlemen, dapat saya laporkan saat ini saya berada di dalam ruang sidang Komisi 9 DPR RI, di mana Komisi 9 DPR RI baru saja selesai menyelenggarakan pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Ini sebagai sebuah dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi pemirsa. Dan seperti apa pembahasan yang tadi sudah berjalan dan apa yang menjadi poin-poin penting dalam nantinya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Ibu Neti Prasetyani untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Ibu Neti, melihat pembahasan tadi banyak sekali yang dibahas, ada terkait dengan PHK, ada juga terkait dengan outsourcing dan kira-kira semangat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini nantinya akan bisa mengakomodir semuanya nggak sih Iya, Bu? iya, iya. Iya, harapannya seperti itu ya, bahwa setiap undang-undang yang dibahas dan nantinya disahkan itu sebetulnya kan menjadi instrumen pelindungan ya. Pelindungan dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan berarti pelindungan terhadap pekerja sekaligus untuk pemberi kerjanya. Karena kita ingin membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif sebetulnya. Nah, kita melihat ke belakang bahwa hubungan yang seringkali fluktuatif antara pemberi kerja dan pekerja ini kan yang harus diwadahi ya dengan sebuah undang-undang yang memang menghadirkan sebuah titik equilibrium antara pemberi kerja dengan pekerja. Nah, kita melihat perjalanan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian tiba-tiba ada Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 pada saat pandemi yang pembahasannya dengan metode omnibus dan dalam waktu yang sangat cepat. Ya, tentu saja memang itu menimbulkan sebuah kontraksi ya, baik di kalangan publik, terutama di kalangan pekerja, termasuk mungkin sebagiannya pemberi kerja begitu. Nah, oleh karena itu ketika MK memutuskan pada DPR untuk membuat revisi dari RUU Ketenagakerjaan setelah dicabutnya klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah kan malah menerbitkan Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 dengan alasan ada situasi kegentingan yang memaksa ya. Nah, akhirnya kan itu menjadi undang-undang ya karena memang tidak ada norma baru, tidak ada undang-undang baru, akhirnya itu menjadi undang-undang. Nah, kita masih punya kesempatan sampai Oktober ini. Ya 2 tahun ya setelah kemudian MK memberikan kesempatan ini, maka menurut saya ini kesempatan bagi Komisi 9 khususnya untuk bisa menyusun norma ketenagakerjaan yang lebih baik. Ya. Yang lebih baik tentu saja catatan selama ini dalam pembahasan rancangan undang-undang itu kan minimnya partisipasi publik ya. Jadi meaningful participation ini yang harus diperluas. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang seringkali disuarakan. Kita sudah menyelenggarakan beberapa kali RDPU, rapat dengar pendapat, mengundang para akademisi, kemudian juga mengundang Apindo, Kadin, Serikat Pekerja, Federasi dan seterusnya. Kita sudah cukup banyak mengundang dan mendengar pendapat mereka ya. Nah, dari pendapat-pendapat yang disampaikan termasuk juga kunjungan kerja spesifik ya. Kita juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah dengan dengan tema mendengarkan ya masukan dari daerah, dan di situ biasanya dihadirkan, kalau saya kemarin ke Jambi bertemu dengan para akademisi, serikat pekerja, Apindo, Kadin di daerah tersebut, itu menggambarkan bahwa kita nggak ingin bahwa undang-undang ini atau RUU ini ketika dibahas, disahkan, kemudian di judicial review kembali begitu ya. Nah, tentu kalau seperti ini tidak ada kepastian ya buat ketenagakerjaan ya, buat ekosistem ketenagakerjaan. Nah, dari beberapa metode yang sudah kami lakukan, RDPU, kemudian kunjungan kerja spesifik, termasuk saya di Dapil juga mengundang serikat pekerja ya untuk mendengarkan suara mereka. Memang yang seringkali muncul suara yang ingin didengar oleh Komisi 9 yang pertama terkait dengan outsourcing ya. Outsourcing atau alih daya ini tentu memerlukan definisi yang jelas ya, agar tidak semuanya bisa di outsourcing seperti itu. Jadi definisi ini harus jelas. Nah, itu yang pertama. Termasuk juga kalau kita bicara outsourcing, ya karena memang hari ini kita harus akui ketersediaan lapangan kerja ini kan sangat terbatas ya. Sehingga pekerja yang masuk kategori pekerja alih daya ini juga harus memiliki kepastian dan kemudian mendapatkan pelindungan dan juga jaminan kesejahteraan.
Terima kasih Ibu Neti. Tadi ada yang menarik pemirsa terkait dengan ternyata ada 6 poin dari pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang sedang disusun oleh Komisi 9 DPR RI. Tadi Bu Neti Prasetyani juga berharap bahwa nantinya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini dapat mengakomodir semua dan pembahasannya dilalui dengan partisipasi publik yang lebih baik lagi supaya kedepannya ini tidak ada judicial review lagi. Ya. Dan juga tadi diharapkan juga dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bisa kedepannya lebih bisa melindungi tenaga kerja seperti tidak memberikan kepastian juga tidak mudah melakukan PHK bagi perusahaan ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, saya kembalikan ke studio.